Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu, kita bertemu kembali di FDS sesi modul yang kedua. Kemarin kita sudah menyelesaikan modul yang pertama, sekarang kita masuk modul yang kedua. Kalau di modul pertama, yang dulu itu kita membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Di modul yang kedua, kita berlanjut ke bagaimana cara mengatur keuangan Keluarga. Ya, itu secara garis besar, nanti akan dirinci lagi ya. Ya. Untuk yang pertama itu tadi saya sudah kasih gambar ya. Nah, tapi nanti untuk yang pertama saya mau tanya dulu ke ibu-ibu. Di sini sudah ada yang menabung nggak? Sudah ada yang menabung. Sudah menabung semua ya. Luar biasa berarti ibu-ibu ini. Memang jiwa ibu-ibunya itu memang kuat berarti ya. Iya. Kalau boleh tahu ada yang mau cerita, nabungnya itu nabung ke bank atau nabung ke, kalau di sini istilahnya jimpitan gitu. Jimpitan atau ke siapa? Belanja, Pak. Kalau belanja itu nabung. Oh, nggih. Menyisihkan uang belanjanya. Menyisihkan uang belanja. Untuk ditabungkan. Ya, 1.000, 2.000 gitu Bu ya. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit lama-lama Jadi bukti. Ya, ini ya. Sekarang saya punya ice breaking baru. Ibu-ibu ikuti ya. Siapa yang suka nabung tepuk tangan? Siapa yang suka nabung tepuk tangan? Nah gitu ya, bareng-bareng tapi mudah kan tapi ya? Mudah ya. Ayo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Siapa yang suka nabung tepuk tangan? Siapa yang suka nabung tepuk tangan? Siapa yang suka nabung? Mari kita lakukan. Siapa yang suka nabung tepuk tangan? Nah, hebat ibu-ibu. Walaupun sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Apa manfaatnya menabung? Nah, ini akan kita bahas di pembahasan yang selanjutnya. Ini caranya, ini itu tugasnya yang sekarang ibu-ibu tugasnya ini. Itu sudah saya kasih gambar, tapi gambarnya saya acak. Yang benar yang mana nggak tahu. Ya, tugasnya jenengan semua kerjasama. Saya kasih waktu beberapa menit kerjasama sama yang berdua. Kira-kira tunggu dulu. Jangan ke susu. Jangan ke susu. Saya kasih waktu beberapa menit, sampean cari yang kira-kira urutan yang paling benar nggih? Nah, itu nanti akan kita bahas sama-sama nanti. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Monggo ibu-ibu. Itu kan sudah ada nomornya. Monggo, kira-kira yang mana yang benar urutannya. Ya, Tambun. Yakin ya? Yakin ya? Yakin ya? Nah, sekarang akan dicocokkan dengan gambar yang benar. Nggih? Gambar yang benar sudah ada di laptop saya ini. Gambar yang benar. Loh, hilang gambarnya. Nah, ibu-ibu, ini gambar yang benar. Ya, urutan gambar yang benar ini. Yang nomor 1 kita bahas sama-sama ya, urutan gambarnya ya. Yang nomor 4. Yang pertama, ini bercerita tentang 2 orang ibu-ibu yang masing-masing mendapat bantuan PKH-nya. Dan bantuan PKH sudah cair. Nggih?
Yang nomor 4 monggo dibahas bareng-bareng ini. Yang nomor 4 yang pertama. Ini ibu ya. Sekarang coba kita bahas bareng-bareng ceritanya sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini ya. Yang pertama, untuk ibu yang pertama itu ya, yang berbaju biru itu, uang PKH sudah masuk ke rekening, harus disisihkan untuk harus disisihkan sebagian untuk ditabung 3 bulan lagi. Sedangkan ibu yang satunya itu malah bilang 3 bulan lagi kita dapat uang PKH lagi, belanjakan saja semuanya keperluan keluarga, kan tidak ada habisnya. Nah, akhirnya setelah berkata ibu yang berbaju merah tadi berkata seperti itu, dibalaslah sama ibu yang berbaju biru. Menabung itu penting untuk berjaga-jaga, walau sedikit lama-lama sedikit. Percuma menabung cuma sedikit, sampai tua pun tabungan tetap kecil, kata ibu-ibu yang berbaju merah. Terus ke bawahnya lagi ya. Menabung tidak harus banyak, yang penting rutin. Sisihkan selalu di awal, jangan tunggu ada sisa. Wah, repot amat. Lebih baik penuhi keinginan keluarga karena kalau tidak dipaksakan tidak mungkin akan terwujud. Yang satu ini mau pergi ke diskon, ini kesukaannya ibu-ibu ini kalau diskon. Hingga akhirnya suatu hari brak, suaminya tabrakan. Suami siapa ini ya yang tabrakan ini ya? Akhirnya, Pak, tabungannya sudah cukup untuk bayar uang pangkal anak kita yang masuk SMP, kan masih ada lebihnya. Syukurlah Bu, tidak sia-sia kita menabung. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Bu, permisi, ada apa Bu? Tolong Bu, suami saya kecelakaan. Saya harus sewa angkot untuk bawa ke rumah sakit, tapi tidak ada uang, tabungan juga tidak ada. Ternyata yang kena musibah tadi adalah suami ibu yang berbaju merah. Sedangkan tadi ibunya sudah tidak punya uang karena uangnya habis buat foya ya. Akhirnya bagaimana setelah itu? Akhirnya dengan besar hati ibu-ibu yang berbaju biru meminjamkan uang tabungannya untuk keperluan ke rumah sakit dan periksa suami ibu yang berbaju merah. Nah, ibu-ibu, dari cerita yang ada yang tadi yang kita bahas tadi ini, barusan ini, kira-kira apa manfaatnya ya, atau pelajaran yang bisa dipetik dari kisah yang barusan kita baca bareng-bareng itu? Ayo, apa yang mau jawab? Monggo. Ya, monggo Bu, gimana jawabnya? Karena uang PKH itu asli murni hak milik anak sekolah, jadi harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sekolah anak. Tidak boleh selain itu. Karena uang tabungan PKH, bagus sekali ibu jawabannya ya. Uang PKH itu adalah uang untuk anak. Untuk keperluan pribadi. Ada yang mau menambahkan lagi? Monggo, Ibu Su, monggo yang mau menambahkan. Jadi uang PKH itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Siapa tahu nanti uang itu bisa kita gunakan untuk keperluan anak, misalnya untuk bayar uang makan sekolah, untuk melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi. Jadi meskipun sedikit kita tabung, lama-lama menjadi bukit. Wah, luar biasa ibu-ibu ini prinsipnya ya. Tepuk satu lagi ibu, bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng dulu. Tepuk salut. Salut. Luar biasa ibu-ibu ya. Memang benar ibu-ibu, menabung memang tidak akan terasa di awalnya, karena yang kita tabung itu gak mungkin tidak akan lebih dari 5.000. Mungkin dari sisaan ibu-ibu belanja 1.000, 2.000. Tapi yang kita pandang bukanlah apa yang ada hari
ini, tapi apa yang kita tanam sekarang untuk kita petik di hari kemudian. Misalkan nanti di hari depan anaknya ibu-ibu akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, otomatis butuh uang banyak. Karena ibu-ibu sudah menabung, walaupun toh sedikit-sedikit tapi sudah banyak, sudah lama dan akhirnya banyak, uang bakal anaknya bisa tercukupi. Contohnya seperti itu. Contohnya tadi kalau di sini istilahnya jimpitan, biasanya diambil 1 tahun sekali, nggih. Kalau mau hari raya seperti itu ambilnya, itu enak, bisa buat nambah-nambah kebutuhan keluarga waktu hari raya. Karena memang kebutuhan untuk hari raya itu biasanya 2 kali lipat, nggih. Nah, itu ya selanjutnya apa? Biasanya atau mau memperluas usaha, mau nambah modal atau mau memulai usaha yang baru. Nabung sedikit-sedikit sudah terkumpul, akhirnya uangnya bisa dijadikan modal. Itu sedikit banyaknya manfaat yang bisa kita ambil dari menabung. Terima kasih ibu-ibu waktunya, nggih.